Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang sesuai dengan konten yang saya upload. Dan teman-teman terus mendukung saya dengan cara share video sebanyak-banyaknya di media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sesuatu yang anti ketika Quran dan hadis itu diobrak-abrik atau digali atau ditanyakan. Bahkan jangankan orang Kristen yang menanyakan, mungkin orang Muslim pun yang menanyakan kepada gurunya atau kepada kiainya lebih dalam dan lebih tajam, mungkin akan mengalami sesuatu yang berbeda, perlakuan yang berbeda. Salah satu bukti yang terjadi ketika Profesor Gabriel menanyakan tentang Quran dan memberikan sebuah pengajaran di Mesir waktu itu, ketika dia mengatakan bahwa Quran ini berisi kata-kata manusia, sontak ada profesor yang lain langsung meludahi dan akhirnya dia ditangkap dan diseret ke penjara. Itu guru besar dari Al-Azhar dan dia mengajar tentang Islam, dan dia berkata Al-Quran ini merupakan kata-kata manusia, bukan turun dari langit kedebuk. Saya sudah baca bukunya teman-teman. Nah, di Indonesia kemungkinan hal yang sama bisa terjadi ketika orang lebih kritis lagi mempertanyakan tentang Quran. Nah, kalau boleh jujur, para polemikus Muslim selama ini begitu doyan membahas tentang kekristenan, Injil, dan lain sebagainya. Termasuk bermimpi bahwa ada nama Nabi Muhammad di Alkitab, dan itu semua gugur teman-teman. Alkitab sudah selesai terkanon, jadi ngarap mau dimasukkan, tetapi tidak ada bukti, tidak ada tanda, tidak ada jejak secara historis, tidak ada arkeologianya, tidak ada orang yang mengatakan bahwa akan ada nabi yang akan datang penyempurna di abad ke-6, di abad pertama tidak ada. Jadi hanya sebuah klaim dan berhalusinasi. Imanilah imanmu dan galilah Quran dan hadismu. Beberapa kelompok Muslim di daerah Pasuruan, ya, di daerah Pasuruan ini mereka nampaknya mulai meragukan akan hadis, rukun Islam, rukun iman, bahkan mereka tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini membuat Majelis Ulama Indonesia di daerah Pasuruan ini menjadi panik, teman-teman, karena mereka ini dianggap dan dicap oleh MUI setempat sebagai aliran sesat. Sebenarnya teman-teman, sebelum kita melihat pemberitaan ini, apa yang diimani oleh warga Pasuruan ini, sebenarnya sudah banyak juga para Muslim yang ada di muncul dalam diskusi di YouTube itu, mereka mengatakan kami hanya mau beriman ke Al-Quran saja. Ya, sebut saja ada beberapa orang, ya, seperti Pak Ibnu Kalam, ya. Kemudian ada Bapak, saya lupa namanya, ya. Kalau tidak salah Pak Maximilian, ya, yang menggunakan nama samaran Maximilian. Sebenarnya nama aslinya Abdurrahman, ya. Pak Abdurrahman ini mengatakan saya tidak terlalu percaya dengan hadis, ya. Juga Pak Syahril juga, ya, ketika mau menceritakan tentang hadis Isra Miraj, dia mengatakan ya tidak terlalu ini, ya, tidak terlalu yakin lah, ya, dengan hadis-hadis seperti tersebut. Nah, kemungkinan besar para warga Muslim yang ada di Pasuruan ini itu mereka terpengaruh dengan tontonan YouTube, ya, karena apa yang sering dimunculkan oleh para apologet Kristen mempertanyakan hadis-hadis yang bisa dikatakan aneh-aneh dan kocak, itu membuat mereka menjadi ragu. Bisa jadi ini dugaan saya. Karena apa? Masa ada sandal masuk surga, kan?
sandalnya Bilal sudah lebih dulu ada di sorga. Belum lagi kalau bicara mengenai Nabi yang bisa meniduri istrinya sampai 9 orang, 11 orang plus 2 budak ya, dalam semalam tanpa mencuci, harus mandi junub ya, harus mencuci ya. Nanti pada saat ke-11 baru selesai baru mencuci. Nah, yang seperti ini kan bisa dikatakan kalau kita berpikir secara logika itu tidak masuk akal ya. Seseorang yang punya kekuatan 30 kali kekuatan pria ya, yang mampu meniduri 11 wanita dalam satu malam, itu bisa dikatakan kalau mungkin hari pertama, hari kedua oke lah. Tetapi di hadis itu dikatakan ketika hampir setiap hari dilakukan ya, Nabi bisa meniduri 11 istrinya, 2 diantaranya budak adalah dalam waktu semalam. Kan aneh gitu teman-teman ya. Kita sebagai laki-laki aja sudah bisa tahu bahwa hal itu tidak di dalam masuk akal. Dan banyak hadis-hadis yang seperti itu ya, yang sering diungkapkan oleh para apologet-apologet Kristen. Nah, bisa jadi orang-orang ini sudah mulai meragukan teman-teman ya akan hadisnya, sehingga mereka hanya mau berpegang kepada Al-Quran. Ya, ini terjadi di 6 warga di Pasuruan ya. Ada pemberitaan yang baru hari ini muncul ya di situs dari suarajogja.id. Nanti saya tunjukkan kepada teman-teman situs suarajogja.id ini, bisa nanti teman-teman lihat. Nah, di situ diberitakan bahwa 6 orang yang termasuk dalam kelompok ini sudah sebulan ini ya, mungkin mereka sudah terpengaruh dengan YouTube kali ya, dan mungkin seperti Pak Kace, Pak Habib Saifuddin dan sebagainya yang selalu gencar untuk mengatakan bahwa apalagi Pak Kace, rukun Islam itu ditulis oleh manusia ya, dan itu hanya aturan-aturan yang dibuat ya, seperti itu, sehingga banyak yang sudah mulai meragukan, walaupun mereka di dalam pemberitaan ini mengatakan bahwa mereka itu mendengar langsung dari aula SWT katanya. Kalau pengakuan mereka bahwa aula SWT yang mengajarkan langsung, seperti memberikan wahyu ya kepada pimpinannya, dan dia juga hanya mau berpegang atau menggunakan Alkitab Al-Quran yang sudah diterjemahkan oleh Kementerian Agama. Nah, itu sesuatu yang melenceng dari umat Islam pada umumnya, sehingga MUI setempat mengecap hal ini sebagai kaum sesat ya, atau ajaran sesat. Oke, mari kita lihat artikelnya. Artikelnya di koran ini teman-teman bisa cari di suarajogja.id, hari ini baru diterbitkan. Padahal kejadiannya ini sudah dari hari Jumat yang lalu teman-teman ya. Di sini diangkat dengan judul "Tak Percaya Hadis Hingga Rukun Islam, Heboh Warga di Pasuruan Dicap Anut Aliran Sesat." Nah, ini ada postingan di Instagram ya, yang mungkin tidak terbaca, tetapi saya langsung ke Instagramnya, di sini agak bisa terbaca. Nah, saya coba sedikit besarkan sehingga teman-teman bisa membaca Instagram ini bersama-sama. Nah, ini ya, dari Majelis Kopi 08, di situ dikatakan berdasarkan hasil wawancara tim gabungan MUI Kabupaten Pasuruan, hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 ditemukan fakta berikut. Pertama, berjumlah 6 orang. Mereka beraktivitas di warung bekas atau ex-family desa Coban Blimbing, Kabupaten Pasuruan, sudah selama 1 bulan ini. Kedua, aktivitas sebelumnya di warung Langgeng, termasuk lingkungan Polorejo, Kelurahan Purwosari. Jadi aktivitas mereka lancar-lancar aja ya selama sebulan ini. Yang ketiga, mendapat petunjuk langsung dari Allah, tidak mengakui hadis, tidak mengakui rukun Islam dan rukun iman. Ini mereka katakan bahwa pimpinannya mendapat petunjuk langsung seperti wahyu dari Allah, tidak, di mana mereka tidak mengakui lagi hadis, tidak mengakui rukun Islam, dan tidak mengakui rukun iman. Jadi naik haji, tidak perlu sholat. Jadi mereka
intinya hanya mau berpegang pada Al-Quran saja. Ya, bahkan dua kalimat syahadat yang sering orang pertanyakan, masa aku bersaksi bahwa, kan aku nggak melihat apa-apa. Kenapa harus bilang aku bersaksi? Sementara aku nggak ada lihat apa-apa kok bersaksi. Nah, dua kalimat syahadat ini pun ditolak sama mereka. Jadi mereka hanya fokus pada bersumber pada Al-Quran saja, tetapi nah ini yang mungkin bisa dikatakan, saya setuju ya kalau dikatakan sesuatu. Mereka hanya bersumber kepada Al-Quran otentik yang merupakan sudah diterjemahkan oleh Kementerian Agama, yakni yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Jawa, teman-teman. Ya, jadi mereka tidak mau mengakui yang bahasa Arab. Nah, ini seperti keyakinan dari YouTube, teman-teman. Ya, kalau kita lihat ini seperti keyakinan orang yang sering menonton YouTube ini. Sehingga mereka hanya mengatakan bahwa Al-Quran lah yang mereka bisa pegang. Ya, karena YouTube itu sangat gencar ya mengatakan atau memunculkan hadis-hadis yang tadi yang saya katakan, hadis-hadis yang aneh-aneh ya. Aneh-aneh artinya sulit untuk dipercaya. Dan orang-orang ini mungkin terpengaruh dengan itu. Bisa jadi ini dugaan saya saja ya, belum tentu juga di sana tepat ya. Tetapi luar biasa ini pemberitaan-pemberitaan dari media sosial seperti YouTube dan lain-lain seperti ini. Nah, jadi mereka bisa dikatakan tercerahkan ya, tercerahkan dengan ada ini. Ujung-ujungnya teman-teman, setelah mereka hanya percaya pada Al-Quran, kemudian nanti di Al-Quran mereka membuka macam surat Al-Isra, QS 17 ayat 1, QS 17 ayat 1, dan banyak pertentangan-pertentangan yang mereka dapatkan nanti jika mereka konsentrasi ke Quran. Mereka ujung-ujungnya nanti bisa jadi akhirnya meninggalkan agama Islam ini, teman-teman. Ya, makanya MUI-nya sekarang di daerah sana sedang panik gitu ya. Nah, nah ini ya, ini adalah percakapan MUI dengan kelompok ini ya. Ini ada di Instagram videonya. Ini dikatakan sekarang di sini Anda memperdalam ajaran Anda. Itu MUI yang mengatakan kepada mereka ini, ada sekelompok 6 orang, tetapi yang terlihat di video cuma 4 orang. Ya, ajaran Allah. Intinya pandangan Anda semua bahwasannya hanya Al-Quran lah. Ya, Anda tidak mengakui hadis katanya. Anda tidak mengakui hadis. Ini MUI yang mau konfirmasi dengan mereka. Tidak ada hadis tidak ada hadis ya. Itu yang pertama, tidak ada hadis. Yang kedua, tidak mengakui rukun Islam dan tidak ada rukun Islam. Nah, itu MUI mau konfirmasi dan mereka jawab iya. Ketika tidak ada rukun Islam, tidak ada rukun Islam dan rukun iman dan tidak ada hadis. Jadi ada 3. Rukun Islam tidak ada, rukun iman tidak ada, hadis itu tidak ada. Jadi mereka hanya berpegang pada Al-Quran. Nanti ditanya, benar nggak kalian punya keyakinan seperti itu? Dan dijawab mereka iya. Seperti itu ya. Intinya kalian hanya bersumber pada Al-Quran saja. Ya, sudah begitu ya. Dan mereka menjawab di sini, iya, memang mereka hanya berpegang pada Al-Quran saja tanpa mereka mengimani adanya hadis, mengimani adanya rukun Islam, mengimani adanya rukun iman, dan bahkan mereka tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau seandainya mungkin ada yang mengikuti aliran mereka, tidak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Nah, ini membuat MUI panik ya. Ini beritanya teman-teman yang ada di Suara Jogja. Beredar video menunjukkan wawancara tim gabungan MUI Kabupaten Pasuruan dengan sekelompok orang di desa Coban Blimbing, Pasuruan. Dari situ terungkap bahwa pengakuan yang dianggap tak sesuai ajaran agama Islam, padahal mereka mengaku sebagai Muslim. Ya, mereka tetap mengaku Muslim, tetapi MUI di sana mengatakan mereka sesat, ya, karena tadi mereka hanya mengakui Al-Quran. Nah, itu yang saya katakan. Kalau seperti itu, semua yang tidak mengakui hadis, tidak mengakui istilah-istilah ulama seperti rukun iman, rukun Islam, itu kan para ulama yang merumuskan semua itu ya. Itu kalau tidak diakui itu sama persis dengan teman-teman yang sering tampil di YouTube itu ketika berdiskusi. Kami cuma mau percaya ke Al-Quran saja. Artinya apa? Kemungkinan banyak ini nanti kelompok-kelompok ini teman-teman. Karena
pemberitaan di internet ini melalui YouTube, melalui media sosial lain itu sangat gencar, teman-teman. Dan ini kejadian mereka baru sebulan loh. Nah, seperti ini dikatakan. Salah seorang dari kelompok beraktivitas di warung ex-family desa Coban Blimbing, Kabupaten Pasuruan, mengaku bisa berkomunikasi dengan Allah langsung, ya, padahal mereka nonton YouTube mungkin. Anggota mereka kini berjumlah 6 orang. Di situ mereka mengaku sudah beraktivitas selama 1 bulan. Jadi baru, teman-teman. Ya, pemberitaan ini baru-baru apa yang mereka aktivitas lakukan ini baru-baru, ya. Tetapi mereka mengatakan itu petunjuk langsung dari Allah. Ya, mungkin petunjuk langsung lewat, nggak langsung ya, petunjuk dari Allah lewat YouTube mungkin ya. Namun sebelumnya aktivitas mereka berlangsung di warung langgeng di lingkungan Purworejo, Kelurahan Purwosari. Bahkan mereka tidak membaca 2 kalimat syahadat ya, karena orang sering bertanya di YouTube, apalagi Christian Prince gentar kali. Ngapain 2 kalimat syahadat? Kalian kan tidak ada witness. Kalian kan kalian tidak menyaksikan. Kenapa disebut aku bersaksi? Ya, Christian Prince tuh paling getol tuh mengasalkan 2 kalimat syahadat ini, dan mereka ini rupanya menerima bahwa 2 kalimat syahadat itu tidak perlu untuk diucapkan, karena Christian Prince bahkan getol sekali mengatakan bahwa tidak bersaksi, tidak melihat dengan mata sendiri kok bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi kalau di kredo umat Kristen ya, misalnya ini saya sedikit perbandingkan aja ya, anggap aja ini pelajaran perbandingan agama. Kalau di dalam kredo syahadatnya umat Kristen dibuka dengan kata aku percaya kepada Allah Bapa. Tetapi ini aku bersaksi. Masa syahadat bersaksi? Bersaksi itu kan artinya saya menyaksikan sendiri gitu. Nah, itu yang dipertanyakan oleh Christian Prince, dan akhirnya mereka mungkin terbuka otaknya mereka dan mereka tidak mau membaca 2 kalimat syahadat ini. Padahal syahadat jadi syarat seseorang yang ingin masuk Islam. Ya, itu kalau Islam yang tidak dengar Christian Prince ya. Semua itu diingkari karena mereka mengaku mendapat petunjuk langsung dari Allah. Melalui YouTube. Satu lagi, mereka selama ini tidak menggunakan Al-Quran otentik sebagai sumber. Mereka hanya bersumber pada Al-Quran, terjemahan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Ya, netizen yang melihat video wawancara tersebut bereaksi beragam, apalagi setelah membaca keterangan yang dituliskan akun Instagram Majelis Kopi 08 Tagi sebagai penggugah video tersebut ya. Jadi netizen juga setuju dengan MUI, mengatakan bahwa ini sudah sesat gitu ya. Nah, teman-teman, saya mau menginformasikan di sini kepada kita semua bahwa ini pemberitaan internet ya, seperti dari Pak Kace ya, itu memang luar biasa, teman-teman. Ini yang membuat orang-orang itu menjadi banyak yang sudah mulai meragukan lagi ya. Tapi tidak apa-apa, teman-teman. Kalau seandainya dia cuma berpegang pada Al-Quran, nanti dia menjalankan Al-Quran, nanti tadi saya katakan mereka akan membuka surat Al-Isra 17. Mulai mereka ragu lagi. Apalagi mereka lihat pertentangannya banyak sekali ya, antara banyak ayat-ayat dengan surah 56 atau ayat-ayat lainnya yang mengatakan bahwa Allah tidak langsung bertemu dengan nabi-nabinya, tetapi melalui perantara atau melalui tabir. Tidak ada yang langsung bertemu dengan nabi-nabinya, tetapi kok di bagian lain banyak yang Allah berbicara langsung dengan nabi-nabinya, seperti itu. Nah, itu yang membuat orang mulai meragukan lagi nanti Al-Qurannya. Kalau hadis istihah ulama yang di rukun Islam, rukun iman, dalam 2 kalimat syahadat mereka sudah tidak percaya, kemudian mereka ragu Al-Quran lagi, yang ada mereka meninggalkan agama Islam ini, mencari lagi agama yang bisa membuat hati mereka tentram untuk mereka mendapatkan kebenaran. Nah, semoga dengan adanya pelayanan-pelayanan YouTube seperti ini, itu bisa semakin mencerahkan ya. Oke, teman-teman. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang didiskusikan dan data-data yang disodorkan. Ini namanya belajar untuk menerima data. Jadi teman-teman umat muslim jangan alergi dengan data. Dan kalau memang kalian mau menyangga, berikan data untuk menyangga. Jadi apa yang disampaikan itu merupakan bagian
untuk meluruskan, untuk memberitahukan bahwa ada melimpah ruah data yang berkaitan dengan Islam, dengan Quran, dengan hadis, dengan tokoh-tokoh di Quran yang tidak dibongkar selama ini oleh para polemikus muslim, khususnya ustadz-ustadz dan para mualaf yang membahas Alkitab. Mereka begitu semangat menggebu-gebu untuk mengajarkan, menafsirkan tentang Alkitab, tetapi apa yang sudah mereka yakini, pindah keyakinan, mereka tidak begitu bergairah. Ada apa? Nah, hati-hati teman-teman. Jadi, ada banyak orang merasa pintar untuk agama orang lain, tapi kamu tidak tahu tentang agamamu sendiri. Nah, itu harus menjadi bahan perhatianmu, supaya kau bertumbuh di dalam Quran, di dalam hadis, dalam mempercayai Nabi junjunganmu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sampai di sini bisa teman-teman. Semoga kita dicerahkan, diberi wawasan untuk semakin giat lagi untuk menggali keyakinan kita masing-masing, Quran dan hadis menurut Islam dan kami Alkitab. Kalau kamu sedikit ragu, bertanyalah kepada junjunganmu, dan kami percaya dan kami yakini Kristus, penguasa yang ajaib dan mengampuni kita, itu menanti kita untuk datang dan bertobat dan diterima di sisinya kemudian ketika kita berakhir dari dunia ini. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.